Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ahibati fillah, seiring dengan waktu yang terus bergulir mengintari masa, saatnya kita untuk menghafalkan dan melafadzkan alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Salam ta'zim dan cinta kita kepada Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mahabbah cinta kita kepada Allah dan mahabbah nubuwah cinta kita kepada sang Nabi menjadi bekal untuk menuju akhirat kelak, menuju jannah firdaus Allah Azza wa Jalla tahta ibtighai mardatillah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, kalimat takwa yang selalu digaungkan oleh khatib di setiap khutbah adalah suatu sikap mental yang selamanya merasa diawasi oleh Allah, kemudian timbul dorongan jiwa limtithali awamirillahi wajtinabi nawahihi. Dengan perasaan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, akan timbul dorongan jiwa kepada kita untuk cinta kepada Allah dan juga melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ahibati fillah, pernahkah kita berpikir berapa orang dari saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang meninggal dunia di kota kita selama 1 bulan? Berapa orang yang sudah meninggalkan kita ke alam baka dalam waktu kurun 1 tahun ini? Atau bahkan berapa orang yang sudah meninggal dunia dari setiap hari dari seluruh penjuru bumi ini? Ahibati fillah, ketetapan Allah Azza wa Jalla terus berjalan. Ada yang lahir ke dunia ini dan sebagian lagi banyak juga yang meninggalkannya. Suatu saat nanti semua umat manusia di jagat raya ini akan mendapatkan giliran yang namanya kematian. Ini sebuah realita kehidupan jamaah yang tidak bisa dipungkiri. Namun sangat disayangkan, mayoritas dan masih banyak orang yang lupa, bahkan dia melupakan yang namanya kematian. Padahal dahulu Nabi Muhammad SAW banyak membicarakan tentang namanya al-maut kepada para sahabat. Sementara kondisi hati mereka hidup ini sangat berbeda dengan realita kita saat ini. Betapa banyak acara yang dibuat, upaya yang dirancang untuk mengalihkan perhatian dari yang namanya kematian. Padahal jemaah, kita sangat membutuhkannya untuk menyadarkan kita dari kelalaian dan melunakkan hati yang sudah mengeras. Kalau kita mau menjawab dengan jujur, siapakah yang lebih butuh terhadap pembicaraan tentang kematian, kita atau para sahabat Rasulullah SAW? Maka ahibati fillah, pembicaraan tentang al-maut khatib angkat, dan di setiap khutbah mimbar pun banyak yang mengangkat namanya al-maut. Pembicaraan tentang sebuah peristiwa yang amat mengerikan, peristiwa yang memutuskan seluruh kesenangan jamaah dan mengubur seluruh angan-angan. Al-maut atau kematian berarti berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Kematian memutus kesempatan beramal dan pastinya menghantarkan ke gerbang hisab. Nabiuna sallallahu alaihi wasallam telah menasihati kita dengan nasihat yang sangat menyentuh. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhil ladzat al-maut fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhikin minal 'aish illa wasa'ahu alaihi wa la dzakarahu fi sa'atin illa dayyaqaha alaihi." Beliau mengatakan jamaah, perbanyaklah mengingat yang namanya pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Karena
Kematian itu jika diingat oleh orang-orang yang sedang dalam kesusahan hidup, maka akan bisa meringankan kesusahannya. Dan jika diingat oleh orang yang sedang senang, maka akan bisa membatasi kebahagiaannya. Hadis riwayat Tabrani dan Al-Hakim. Ibadallah, mengingat kematian itu dapat menghidupkan hati kita jamaah. Orang yang benar-benar malu terhadap Allah Azza wa Jalla, maka tidak akan melalaikan yang namanya kematian, serta tidak akan meremehkan persiapan menghadapi kematian. Sebagaimana disebutkan dalam hadis an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istahyu minallahi haqqal haya. Qala qulna ya Rasulullah inna nastahyi walhamdulillah. Qala laysa dzaka walakinnal istihya min Allah haqqal haya an tahfadhar ra'sa wa ma wa'al wal batan wa ma hawa wa dhikrul maut wal bala wa man azadal akhirah tarkuzinatid dunya faman fa'ala dzalika faqad istahya min Allah haqqal haya. Ahibati fillah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, hendaklah kamu benar-benar malu kepada Allah. Dan kami mengatakan, wahai Rasulullah, alhamdulillah kami malu kepada Allah. Tapi saat itu Rasul mengatakan, bukan begitu wahai para sahabat. Tetapi yang dimaksud al-haya, benar-benar malu kepada Allah, adalah engkau yang menjaga kepala dan isinya, menjaga perut dan apa yang berhubungan dengannya, dan hendaklah engkau mengingat kematian dan kebinasaan. Dan barang siapa menghendaki akhirat, dia meninggalkan perhiasan dunia. Dan barang siapa yang telah melakukan itu, berarti dia telah benar-benar malu kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jamaah salat Jumat azzakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan kesempatan berlalu begitu saja. Bila ada kesempatan, beliau selalu mengingatkan para sahabatnya dan berbagai rentetan peristiwa yang akan mengiringnya ke dalam kematian. Anil Barra qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazah fajalasa ala safir al-qabr fabaka hatta balagha thumma qala ya ikhwani limithli hadha fa'iddu. Hadis ini sangat menyentuh bagi orang yang menelaah setiap katanya jamaah. Saat itu Al-Barra radhiyallahu anhu, dia berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada penguburan suatu jenazah. Lalu beliau bersabda, lalu beliau duduk pada tepi kuburan itu. Kemudian beliau menangis sehingga tanahnya itu terbasahi, dan beliau bersabda, wahai saudara-saudaraku, bersiap-siaplah untuk yang seperti itu, karena pada dasarnya kita pun akan kembali kepadanya. Maka ahibatil fillahi azza wa jalla, demikian juga salafus salih, mereka mengingatkan kematian dan mengingatkan orang lain dengannya. Diriwayatkan bahwa Uwais Al-Qarni rahimahullah berkata kepada penduduk Kufah hari itu, wahai penduduk Kufah, sesungguhnya ketika kamu tidur, kamu adalah berbantalkan kematian. Oleh karena itu, jika kamu telah terbangun, wahai penduduk Kufah, jadikanlah kematian itu selalu di hadapanmu. Maka ahibati fillah, di khutbah singkat ini, mengingat kematian itu memiliki pengaruh yang besar dalam menyadarkan jiwa dan kelalaian. Kematian merupakan pelajaran terbesar. Seorang ahli zuhud pun pernah ditanya, apakah pelajaran yang paling berpengaruh? Maka dia menjawab, melihat tempat orang-orang yang mati. Ahli zuhud yang lain mengatakan, orang yang tidak berhenti dari kemaksiatan dengan nasihat Al-Quran dan kematian, seandainya gunung-gunung bertabrakan di hadapannya, dia juga tidak akan berhenti. Orang yang mempersiapkan diri menghadapi kematian, maka dia akan beramal dengan sesungguhnya dan memperpendek amalan-amalannya. Maka ahibati fillahi azza wa jalla, kita telah melihat kehidupan ini berlalu dengan cepat. Di akhir penghujung tahun 2022, ketika semua mata tertuju kepada perayaan, maka seyogianya kita
untuk membuka hati kita untuk muhasabatun nafs, merefleksi diri kita agar kita bisa mengiringi irama kehidupan dan episode kehidupan lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Kebanyakan orang yang tidak menyadari itu jamaah, ada yang lahir sementara yang lain dia meninggal. Rahim mengeluarkan bayinya sementara bumi saat itu menelan mayit atau jenazah. Allah Azza wa Jalla berfirman, kullu man 'alaiha fan. Quran surah Ar-Rahman ayat 26. Dalam surah Al-Imran, dalam firman-Nya Allah Azza wa Jalla, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap orang yang berjiwa maka akan merasakan kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fa'tabiru ya ulil albab. Hamdan wa sana'an 'ala Allah azza wa jalla. Alhamdulillahi 'ala ihsanihi wa syukru lahu 'ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ahibati fillah, dalam khutbah kedua hadirkan hati kita untuk seraya menyapa Rabb Azza wa Jalla. Kita sering-sering berbisik di atas bumi ini dengan harapan langit pun akan mendengar setiap detak nadi kita dalam penuh doa. Mari kita tengadakan tangan kita dan menjamkan mata kita dan hati kita. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in, amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wahlul man khadal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fa'tabiru ya ulil albab wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sawu istaqimu wa'tadilu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum